Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan Negeri Tanpa Tawa. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Ia tertawa sendiri sambil menatap seekor ayam yang mengejarnya karena ia lupa mengembalikan telur pinjaman. Tawa Abu Nawas terdengar keras, sampai-sampai tetangganya mengira Abu Nawas menemukan harta karun. Tiba-tiba, datanglah seorang pedagang asing dengan wajah pucat dan langkah terburu-buru. "Wahai Abu Nawas," kata pedagang itu sambil terengah-engah, "aku baru kembali dari sebuah negeri yang sangat aneh." Negeri itu melarang semua orang tertawa. Abu Nawas berhenti tertawa. Lalu, tertawa lebih keras. "Hahaha. Negeri tanpa tawa? Bagaimana orang di sana bersin? Apakah harus izin dulu?" katanya sambil mengusap air mata tawa. Pedagang itu menggeleng putus asa. Di sana, siapapun yang tertawa akan dipenjara. Raja mereka percaya tawa adalah sumber kekacauan. Mendengar itu, mata Abu Nawas berbinar. Bukan karena takut, melainkan karena penasaran. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas berkemas. Ia membawa pakaian sederhana, sekantong kurma, dan satu hal yang paling berbahaya, senyumnya. Sesampainya di negeri itu, Abu Nawas langsung merasa suasananya ganjil. Semua orang berjalan kaku, wajah datar seperti patung. Bahkan anak kecil pun terlihat muram, seolah baru kehilangan permen favoritnya. Seorang penjaga menegur Abu Nawas. "Wahai pendatang, ingat, di negeri ini dilarang tertawa, tersenyum, atau cekikikan." Abu Nawas mengangguk serius. "Baik, Tuan Penjaga. Saya hanya akan tersenyum di dalam hati." Penjaga itu bingung, tapi membiarkan Abu Nawas lewat. Karena keanehannya, Abu Nawas segera dipanggil ke istana. Raja negeri itu duduk di singgasana dengan wajah paling masam yang pernah dilihat Abu Nawas. "Aku dengar kau dikenal sebagai orang paling lucu di Baghdad," kata Raja dingin. "Benar, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Tapi hari ini saya sedang cuti dari kelucuan." Raja mengangguk puas. "Bagus. Aku membenci tawa. Tawa membuat rakyat lupa aturan, lupa takut, dan lupa hormat." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan saya membantu Yang Mulia memastikan tidak ada yang tertawa lagi." Raja tersenyum, hampir tersenyum. Baik. Tunjukkan caramu." Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan rakyat di alun-alun. Ia berdiri di atas panggung dan mulai berbicara dengan suara sangat serius. "Wahai rakyat, mulai hari ini, tertawa bukan hanya dilarang, tapi wajib dipaksakan." Semua orang terkejut. Setiap orang harus tertawa 3 kali sehari. Tawa panjang, keras, dan tanpa alasan. Seorang warga mencoba tertawa. "Hahaha, hahaha." Tapi wajahnya kaku dan terdengar seperti kambing tersedak. Semakin mereka mencoba tertawa paksa, semakin aneh jadinya. Ada yang tertawa sambil menangis, ada yang tertawa lalu bersin, bahkan ada yang tertawa sampai kelelahan dan pingsan. Melihat itu, Abu Nawas ikut tertawa, tapi ia menutup mulutnya cepat-cepat. Raja mendengar laporan kekacauan itu dan memanggil Abu Nawas dengan marah. "Apa yang kau lakukan? Negeri ini jadi kacau." Orang-orang tertawa tanpa henti. Abu Nawas menunduk hormat. "Maaf, Yang Mulia. Saya hanya ingin menunjukkan sesuatu." "Apa itu?" Abu Nawas berkata pelan tapi jelas. "Tawa yang dipaksa menyiksa. Tapi tawa yang dilarang, justru makin ingin keluar." Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan. "Tawa bukan musuh ketertiban.
Tawa adalah obat lelah hati. Tanpa tawa, rakyat hanya hidup, bukan menikmati hidup. Raja memandang rakyatnya dari jendela istana, wajah lelah, mata kosong, langkah berat. Untuk pertama kalinya, Raja menghela napas panjang. Hari itu juga, Raja mengumumkan dekret baru. Mulai hari ini, rakyat boleh tertawa, asal tidak menertawakan sesama dengan kejam. Awalnya, rakyat ragu. Lalu seseorang terkekeh kecil. Lalu yang lain ikut tertawa. Tak lama, seluruh negeri dipenuhi suara tawa. Tawa lega, tawa bahagia, tawa yang sudah lama terpendam. Raja pun akhirnya tertawa kecil, lalu tertawa keras, lalu menepuk perutnya sendiri. Abu Nawas, katanya sambil terengah-engah, kau lebih berbahaya dari pasukan perang. Abu Nawas tersenyum lebar. Benar, Yang Mulia. Karena tawa tidak bisa dikalahkan oleh pedang. Abu Nawas pulang ke Baghdad dengan cerita baru. Sejak saat itu, negeri tanpa tawa berubah menjadi negeri 1000 senyum. Dan Abu Nawas, ia kembali duduk di depan rumahnya, tertawa lagi bersama ayam yang sama. Pesan moral. Tawa bukan tanda kebodohan, melainkan tanda jiwa yang sehat. Hidup tanpa tawa membuat hati kering dan pikiran sempit. Bijaklah dalam keseriusan, dan jangan takut tertawa, karena tawa bisa menyembuhkan lebih banyak luka daripada amarah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pedang emas. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana mendadak riuh karena datangnya peti besar berukir emas dari negeri seberang. Raja Harun ar-Rasyid, yang sedang sarapan roti datar dan madu, langsung menghentikan makannya. Buka peti itu, perintah sang raja. Para penjaga membuka dengan hati-hati. Di dalamnya terbaring sebuah pedang emas bertatahkan permata, berkilauan hingga membuat seluruh ruangan seakan terang benderang. Terdapat surat yang menyertainya. Untuk Raja yang Agung, Harun ar-Rasyid. Ini adalah pedang legendaris, tajam seperti lidah orang jatuh cinta, dan kuat seperti janji tukang sihir. Gunakan dengan bijak. Raja terkesima. Ia mengangkat pedang itu dengan kedua tangan. Beratnya luar biasa, namun bentuknya indah luar biasa. Luar biasa. Tapi untuk apa aku punya pedang semewah ini kalau hanya dipajang, gumamnya. Keesokan harinya, Raja mengumumkan lewat genderang dan pengawal keliling. Barang siapa yang bisa menggunakan pedang emas ini dengan cara paling hebat dan berguna, akan mendapat hadiah emas seberat anak unta. Seluruh Baghdad pun heboh. Prajurit, pandai besi, koki, bahkan tukang sulap, semua ingin mencoba. Seorang prajurit mencoba menebas batu besar. Batu retak, tapi pedangnya hampir patah. Seorang petani memotong batang pisang. Tajam, tapi biasa saja. Seorang ahli kungfu mencoba gerakan cepat, malah tanpa sengaja menebas ikat pinggang sendiri. Raja geleng-geleng kepala. Mana yang luar biasa? Semua ini sudah pernah kulihat. Tiba-tiba muncul Abu Nawas. Dengan sorban miring, jubah putih sedikit kusut, dan wajah penuh percaya diri, ia membawa satu keranjang buah dan selembar taplak meja. "Tuanku," ucap Abu Nawas sambil membungkuk. "Izinkan saya menunjukkan kegunaan pedang ini yang sesungguhnya, dan sangat bermanfaat bagi rakyat." Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas menggelar taplak di taman istana. Ia meletakkan semangka, nanas, pisang,
apel, pepaya, dan buah naga. Lalu dengan penuh gaya seperti pesulap sirkus, ia mengayunkan pedang emas itu, memotong buah dengan gerakan yang indah dan lucu. "Lihat, tuanku," serunya, "pedang ini tak hanya tajam, tapi luar biasa dalam mempersiapkan camilan sehat." Dia menari-nari sambil mengupas pisang, memotong semangka bulat sempurna, dan menyusun buah dalam bentuk wajah raja di atas piring. Penonton tertawa. Para menteri menutup mulut agar tidak ikut ngakak. Bahkan juru masak istana mencatat gerakan tangan Abu Nawas. "Dan sekarang," kata Abu Nawas sambil membungkuk, "sajian untuk Paduka, salad buah istimewa dengan sentuhan kerajaan." Raja menghela napas. "Kau bercanda, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak, tuanku. Di negeri ini, rakyat tak butuh perang. Mereka butuh makanan, damai, dan tawa." Suasana hening. Semua menunggu reaksi sang raja. Tiba-tiba, raja tertawa terpingkal-pingkal. "Hahaha. Abu Nawas, kau memang benar-benar gila." Ia menepuk-nepuk paha. "Pedang paling mahal di dunia, dijadikan pisau buah. Tapi ide itu sangat masuk akal. Daripada menebas leher musuh, lebih baik memotong pepaya untuk sahabat." Raja pun menghadiahkan emas seberat anak unta, dan pedang emas itu sendiri. "Aku tidak bisa membayangkan orang lain yang lebih cocok memakainya." Beberapa minggu kemudian, seorang tamu kerajaan dari India datang dan bertanya, "Di mana pedang emas legendaris itu?" Raja menunjuk ke dapur istana. Di sana tampak Abu Nawas dengan celemek bunga-bunga, sedang memotong buah semangka. "Di sana. Itu pedang paling berguna di kerajaanku." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia tidur. Pada suatu malam yang tenang, di dalam istana yang megah, Raja Harun ar-Rasyid berjalan mondar-mandir di kamarnya sambil menguap lebar, tapi matanya tetap terbuka. Ia sudah mencoba segalanya, minum susu hangat, mendengarkan musik lembut, sampai menghitung unta melompati pagar. Tapi hasilnya, nihil. Tidur tidak juga datang menghampiri. "Kenapa aku tak bisa tidur?" gumam sang raja sambil menatap langit-langit yang sudah ia hafal pola ukirannya. "Apakah ini kutukan? Atau aku terlalu pintar untuk tidur?" Menteri-menteri pun dipanggil. Mereka datang tergopoh-gopoh, dengan mata yang masih lengket oleh kantuk. "Tuanku," kata salah satu menteri dengan setengah menguap, "mungkin Baginda harus membaca kitab filsafat. Dijamin 5 menit saja, pasti ngorok." "Sudah kulakukan. Tapi bukannya tidur, aku malah merenung tentang makna hidup." Menteri lain mengusulkan. "Atau mungkin Baginda harus dibacakan dongeng oleh nenek-nenek tua dari desa?" "Sudah," bentak raja. "Ternyata dongengnya terlalu menyeramkan. Aku malah ketakutan dan makin terjaga." Akhirnya, seorang menteri dengan wajah penuh harapan berkata, "Tuanku, hanya satu orang yang mungkin bisa membantu. Ia ahli dalam segala hal, bahkan dalam membuat orang tidur pulas tanpa perlu bantal empuk, Abu Nawas." Raja langsung berseru, "Panggil dia. Malam ini juga." Abu Nawas tiba di istana dengan wajah santai dan sorban sedikit miring, seolah ia baru saja bangun dari tidur siangnya yang nikmat. Raja menjelaskan keluhannya panjang lebar sambil terus menguap, "Aku capek tapi tak bisa tidur." "Abu Nawas,
Jika kau bisa membuatku terlelap malam ini juga, aku akan memberimu hadiah sebesar sepikul emas. Tapi jika tidak, aku akan membuatmu jaga malam bersamaku selama seminggu penuh." Abu Nawas menyeringai, "Wah, ini tugas berat, tuanku. Tapi jangan khawatir, saya sudah membuat banyak orang tertidur, bahkan saat saya sedang ceramah." Abu Nawas mulai bertindak. Ia mematikan semua lampu, lalu menyuruh para penjaga keluar. Tinggallah raja dan Abu Nawas di kamar megah yang kini gelap gulita. Dengan suara lirih, Abu Nawas berkata, "Tuanku, izinkan saya membacakan cerita kuno dari Persia. Tapi sebelum itu, Baginda harus berbaring dan tidak berbicara, apapun yang terjadi." Raja menurut. Lalu Abu Nawas mulai bercerita tentang seekor siput yang ingin menjadi seekor kuda. Ceritanya begitu lambat, penuh jeda, dan membosankan. Lalu sang siput berjalan sejauh 1 daun selama 3 hari dan... "Abu Nawas," bisik raja sambil memutar tubuh, "apa tidak ada cerita yang lebih seru?" "Hahaha, tuanku. Diam itu kunci tidur." Dan Abu Nawas kembali melanjutkan, kemudian siput bertemu dengan batu dan memutuskan untuk menulis puisi padanya. Raja mengerang. Ini cerita atau hukuman? Tapi tanpa sadar, satu mata raja mulai tertutup. Satu lagi, perlahan-lahan menyusul. Beberapa menit kemudian, suara napas berat mulai terdengar. Raja Harun ar-Rasyid akhirnya tertidur. Bukan karena lelah, bukan karena susu, tapi karena cerita Abu Nawas yang super lambat dan membosankan secara ilmiah. Abu Nawas pun tersenyum puas. Ia mengambil selimut, menyelimutkan raja dengan lembut, lalu meninggalkan kamar sambil bergumam, "Kadang, untuk membuat orang tertidur, cukup dengan menjadi lebih membosankan dari pikiran mereka sendiri." Raja bangun dengan wajah segar dan cerah. Ia bahkan bersenandung saat sarapan. Semua orang di istana terkejut. "Abu Nawas, apa rahasiamu?" Dengan gaya santai, Abu Nawas menjawab, "Saya hanya menyesuaikan ceritanya dengan isi kepala Baginda. Karena Baginda Raja yang penuh pemikiran, saya beri cerita yang kosong isi." Otak Baginda menyerah. Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar jenius. Ambillah hadiahmu. Tapi tolong, jangan pernah ceritakan kisah siput itu padaku lagi." "Tenang, tuanku. Saya saja ngantuk kalau mengingatnya," jawab Abu Nawas sambil terkikik. Sejak hari itu, Raja tak pernah takut insomnia lagi. Ia tinggal memanggil Abu Nawas atau membaca ulang kisah siput penyair yang legendaris itu. Dan rakyat pun berkata, "Jika kau tak bisa tidur, mintalah Abu Nawas membaca cerita lambat atau cobalah menjadi siput." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pohon ajaib. Pada suatu hari di kota Baghdad, suasana pasar sedang ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian, dan para ibu sibuk menawar harga sayur. Di tengah keramaian itu, muncullah seorang pengembara aneh yang membawa kabar heboh. "Dengarlah, wahai penduduk Baghdad," teriak si pengembara dengan lantang. "Aku menemukan pohon ajaib di hutan dekat sungai. Pohon itu bisa berbicara. Ia bisa mengungkapkan rahasia siapa saja yang berdiri di bawahnya." Seketika orang-orang ternganga. Ada yang kagum, ada yang penasaran, tapi ada juga yang ketakutan. "Astagfirullah, masa ada pohon bisa ngomong?"
bisik seorang ibu. Kabar itu pun cepat menyebar ke seluruh kota, hingga akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Raja yang memang terkenal suka hal-hal aneh itu langsung memanggil pengembara tersebut. "Benarkah katamu ada pohon yang bisa bicara?" tanya Raja dengan wajah serius. "Benar, Tuanku," jawab pengembara sambil menunduk. "Pohon itu bisa mengungkapkan siapa yang jujur dan siapa yang suka bohong." Raja langsung menepuk tangannya. "Bagus. Kalau begitu, kita bawa seluruh rakyat ke sana. Aku ingin tahu siapa saja yang berani berbohong di hadapan pohon itu." Namun, tentu saja, ada satu orang yang merasa dagunya gatal mendengar kabar ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas, pria cerdas yang terkenal licik tapi baik hati itu, mulai mencurigai sesuatu. Ia tahu banyak penipu sering menjual cerita-cerita aneh demi uang. Pohon bicara? Kalau memang bisa, jangan-jangan nanti malah aku dituduh pohon karena aku juga suka ngomong, gumamnya sambil garuk-garuk janggutnya. Malam itu, ia duduk di depan rumahnya sambil menatap langit. Kalau pohon itu benar-benar bisa membuka rahasia, bisa berabe. Bisa-bisa seluruh rahasia rakyat terbongkar, termasuk rahasia raja yang suka ngupil di ruang singgasana. Abu Nawas selalu tersenyum nakal. Tapi kalau ternyata itu cuma akal-akalan, aku harus bongkar biar semua orang tahu. Keesokan harinya, Raja bersama seluruh rakyat, para menteri, dan tentu saja Abu Nawas berangkat ke hutan. Mereka berjalan jauh hingga sampai ke sebuah pohon besar di tepi sungai. Pohon itu rindang sekali, daunnya lebat, dan akarnya mencuat ke tanah seperti naga tidur. "Lihatlah, Tuanku," kata si pengembara. "Inilah pohon ajaib itu." Raja mendekat dengan penuh wibawa. "Wahai pohon, katakan padaku, siapakah aku?" Tiba-tiba terdengar suara berat dari arah pohon. "Engkau adalah Raja Baghdad, Harun al-Rasyid." Semua orang terkejut. "Masya Allah, pohonnya benar-benar bicara," teriak mereka. Raja pun tampak puas. Kemudian salah satu menteri maju dengan penuh percaya diri. "Kalau begitu, wahai pohon, katakan, apakah aku ini jujur?" Suara dari pohon kembali terdengar, "Tidak. Kau sering mencuri uang kas kerajaan untuk beli sandal baru." Seketika wajah menteri itu pucat pasi, rakyat pun tertawa ngakak. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Ia berjalan memutari pohon, menatap akarnya, rantingnya, bahkan memukul-mukul batangnya dengan sandal. Aneh. Suaranya mirip suara manusia, bukan suara pohon. Mana ada pohon suaranya serak kayak kambing pilek. Ia pun tersenyum curang. Dalam hati ia berkata, "Aku harus bongkar rahasia ini. Kalau tidak, rakyat akan terus ditipu." Tiba-tiba suara pohon terdengar lagi. "Dan kau, Abu Nawas, hati-hati. Jangan pura-pura sok pintar, nanti rahasiamu terbongkar." Semua orang bersorak, "Ho, pohon itu tahu siapa Abu Nawas." Abu Nawas hanya nyengir. "Rahasiaku? Mana ada rahasia, aku kan memang tukang tipu terang-terangan. Hehehe." Malam itu, Abu Nawas pura-pura tidur di hutan dekat pohon. Ia ingin tahu dari mana asal suara misterius itu. Saat semua orang sudah pulang, ia bersembunyi di balik semak. Benar saja, dari dalam batang pohon muncul seorang pemuda kurus dengan wajah penuh keringat. Ia adalah orang suruhan pengembara tadi. Ternyata mereka berdua bekerja sama menipu rakyat dengan bersembunyi di dalam batang pohon yang berongga. Pemuda itu keluar untuk mengambil air minum, lalu kembali masuk ke dalam pohon. Abu Nawas hampir tertawa keras,
tapi ia menahan diri. Aha! Besok pagi aku akan buat kejutan besar. Keesokan paginya, Raja kembali mengajak rakyat ke pohon itu. Kali ini, Abu Nawas sudah siap dengan akal bulusnya. Tuanku, kata Abu Nawas, izinkan aku bertanya pada pohon itu. Silakan, jawab Raja. Abu Nawas berdiri di bawah pohon dengan gaya teatrikal. Wahai pohon ajaib, katakanlah, siapa yang paling ganteng di kota Baghdad ini? Suara pohon bergema, tentu saja. Raja Harun al-Rasyid. Rakyat bersorak, memuji-muji Raja. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Wahai pohon, sekarang jawab dengan jujur. Apakah Raja lebih ganteng, ataukah keledai tetangga saya? Semua orang menahan tawa. Raja melotot, dan pohon menjawab dengan suara serak, tentu saja Raja lebih ganteng. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, pohon ini benar-benar aneh. Karena aku tahu betul, keledai tetanggaku lebih tampan daripada Baginda. Hahaha. Suasana pun menjadi riuh. Raja cemberut, tapi sebelum marah, Abu Nawas mendekati batang pohon lalu. Brak! Ia menendang keras batangnya. Tiba-tiba terdengar suara manusia dari dalam. Aduh! Sakit! Rakyat terkejut. Abu Nawas langsung menarik pemuda kurus itu keluar dari rongga pohon. Semua orang bersorak kaget, lalu tertawa terbahak-bahak. Lihatlah tuanku, kata Abu Nawas sambil menunjuk pemuda itu. Inilah pohon yang bisa bicara. Pohon dengan kaki, tangan, dan perut lapar. Raja akhirnya sadar bahwa dirinya telah ditipu. Ia memerintahkan agar pengembara dan pemuda kurus itu dihukum dengan cara menyiram mereka dengan cat hijau lalu berdiri di alun-alun seperti pohon hidup selama sehari. Rakyat pun tertawa terpingkal-pingkal melihat dua orang itu berpose kaku sambil berkata, "Aku pohon, aku pohon." Sementara Abu Nawas duduk santai di bawah pohon sungguhan sambil berkata, "Begitulah, kalau ada pohon bisa ngomong, pasti dia cuma bergosip. Dan aku lebih suka gosipnya teh hangat sama roti, bukan suara dari batang kayu." Dan sejak hari itu, rakyat Baghdad tak lagi mudah percaya dengan cerita-cerita aneh. Tapi yang paling penting, kisah itu menambah panjang daftar kejenakaan Abu Nawas yang selalu sukses membuat semua orang tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan rahasia ajaib tetap muda. Di sebuah pagi yang cerah di negeri Baghdad, suasana istana tampak agak berbeda dari biasanya. Para pelayan dan pengawal berlarian ke sana kemari, membawa cermin, minyak wangi, sisir emas, bahkan ramuan aneh dari tabib istana. Rupanya, sang raja sedang krisis percaya diri. Ya, hari itu Raja Harun al-Rasyid berdiri di depan cermin besar di ruang pribadinya sambil memegangi janggutnya yang mulai memutih. Dengan nada panik ia berkata, "Apakah ini keriput?" Pelayan istana yang sedang menyisir rambutnya bergetar. "Ah, ampun tuanku, itu hanya garis ketegasan, bukan keriput." "Garis ketegasan katamu? Ini jelas tanda penuaan. Aku harus terlihat muda kembali. Aku raja, bukan kakek-kakek tua yang menunggu waktu makan bubur," seru sang raja sambil memeriksa wajahnya dari berbagai sudut. Raja segera memanggil para tabib, ahli ramuan, dan dukun dari berbagai penjuru negeri. Mereka datang membawa segala macam ramuan ajaib, air bunga bulan, madu lebah gunung, susu unta muda, sampai bubuk mutiara dari Laut Merah. Salah satu tabib berkata, "Tuanku, jika diminum setiap pagi selama 7 hari, wajah Paduka akan kembali bersinar bagai rembulan."
Raja pun mencobanya. 7 hari kemudian, hasilnya? Bukan wajahnya yang bersinar, melainkan perutnya yang terus mules. Tabib bodoh. Aku minta wajah muda, bukan perut yang melilit, geram raja. Tabib lain mencoba ramuan mandi bunga 7 warna. Raja berendam selama 1 jam, dan setelah keluar, kulitnya malah berubah jadi merah seperti kepiting rebus. Raja semakin marah. Ia pun memerintahkan, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menolongku. Abu Nawas datang dengan langkah santai, mengenakan sorban putih dan jubah sederhana seperti biasa. Saat ia tiba di ruang singgasana, Raja langsung menyapanya dengan nada panik. Abu Nawas, aku punya masalah besar. Lihat wajahku ini. Abu Nawas menatap Raja dengan pandangan tenang. Hamba melihatnya, tuanku. Wajah yang penuh kebijaksanaan, kematangan, dan sedikit lipatan kemuliaan. Raja mendengus. Lipatan kemuliaan katamu? Itu keriput. Abu Nawas tersenyum, kalau begitu, izinkan hamba membantu. Tapi pertama, hamba perlu tahu satu hal, apakah tuanku ingin terlihat muda di mata siapa? Raja berpikir sejenak. Tentu saja di mata rakyatku. Aku ingin mereka memandangku dan berkata, wah, betapa muda dan gagahnya raja kita. Abu Nawas mengelus janggutnya. Baik, tuanku. Maka hamba akan membuat semua orang memandang Paduka sebagai pria muda, tampan, dan gagah. Tapi hamba butuh waktu 1 malam untuk menyiapkan rencananya. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah kereta tertutup dan sekantong besar yang entah berisi apa. Raja yang penasaran bertanya, "Apa itu, Abu Nawas?" "Ramuan muda." Abu Nawas menjawab, "Bukan, tuanku. Ini rencana muda." Raja makin bingung. Namun karena ia percaya pada kecerdikan Abu Nawas, ia menuruti saja. Abu Nawas kemudian memerintahkan pengawal istana untuk mengumpulkan seluruh rakyat di alun-alun. Di sana sudah disiapkan sebuah panggung besar dengan tirai tebal menutupi sesuatu. Saat semua orang berkumpul, Abu Nawas berdiri di atas panggung dan berteriak lantang. "Wahai rakyat Baghdad, hari ini kalian akan menyaksikan keajaiban terbesar dalam sejarah kerajaan. Sang raja akan menjadi muda kembali, di depan mata kalian semua." Rakyat berdesak-desakan dengan rasa penasaran luar biasa. Sementara raja duduk di balik tirai, mulai merasa deg-degan. Abu Nawas berdiri dengan gaya seorang pesulap hebat. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Demi keajaiban dan kebijaksanaan langit, saksikan bagaimana waktu berbalik, dan sang raja akan kembali muda." Abu Nawas kemudian mengguncang kantong besar itu, mengeluarkan segenggam bubuk putih dan menaburkannya ke udara sambil berseru, "Ini adalah debu keajaiban umur muda." Asap putih mengepul di sekitar panggung, tirai perlahan terbuka, dan raja muncul dengan wajah bingung. Ia menunggu keajaiban terjadi. Tapi tidak ada yang berubah. Rakyat menatap heran. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Abu Nawas berteriak, "Wahai rakyat Baghdad, lihatlah. Sang raja tampak muda sekali, bukan?" Rakyat saling pandang, bingung. Tapi karena mereka takut dikira tidak sopan pada raja, mereka pun berseru serentak, "Benar. Raja kita tampak sangat muda dan tampan." Abu Nawas menambahkan, "Lihat kulitnya yang bersinar dan langkahnya yang ringan. Apakah kalian melihat itu?" "Ya. Ya. Terlihat muda sekali," seru mereka sambil bertepuk tangan. Raja pun tersenyum bangga.
Benarkah? Jadi aku memang tampak muda? Abu Nawas menunduk hormat. Benar, tuanku. Sekarang seluruh rakyat memandang Paduka sebagai sosok muda dan gagah. Bukankah itu yang tuanku inginkan? Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Jadi, aku tidak perlu ramuan atau mantra apapun, cukup membuat rakyat percaya aku masih muda. Abu Nawas tersenyum licik. Tepat sekali, tuanku. Kadang yang kita butuhkan bukan menjadi muda, tapi merasa muda. Karena ketika hati Paduka riang, semua orang pun melihat Paduka bersinar seperti pemuda. Beberapa hari kemudian, Raja benar-benar tampak lebih segar dan bersemangat. Ia berjalan dengan tegap, tertawa lepas, dan bahkan mulai berpakaian lebih cerah. Namun, suatu pagi seorang pelayan berkata dengan polos, "Tuanku, hari ini penampilan Paduka sungguh seperti anak muda, terutama karena janggut putihnya tertinggal di sisir." Raja memegang dagunya dan menjerit. "Apa? Jadi selama ini aku lupa menempelkan janggut palsu?" Seluruh istana terdiam, lalu Abu Nawas yang sedang lewat menahan tawa. "Hehehe. Setidaknya kali ini benar-benar terlihat muda, tuanku." Raja pun akhirnya ikut tertawa, meski sambil menggelengkan kepala. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuatku merasa muda dengan cara yang tak masuk akal." Terkadang, kita terlalu sibuk ingin terlihat muda di mata orang lain, padahal rahasia sebenarnya ada di dalam hati. Jika kita bahagia, tertawa, dan berpikir positif, maka dunia pun akan melihat kita sebagai pribadi yang muda, segar, dan bersinar. Dan seperti kata Abu Nawas, wajah bisa menua, tapi selera humor akan membuat jiwa tetap muda selamanya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Sang Kuda Putih. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak ramai luar biasa. Pasalnya, Raja Harun al-Rasyid baru saja mendapatkan hadiah istimewa dari seorang bangsawan jauh, seekor kuda putih murni yang begitu indah hingga semua orang yang melihatnya terpesona. Kuda itu tinggi, gagah, berkulit putih seputih salju, dan matanya berkilau seperti permata. Bahkan, ekornya bergoyang dengan anggun seperti bendera sutra tertiup angin. Raja pun langsung jatuh hati. "Indah sekali. Mulai hari ini, kuda ini akan menjadi tunggangan kebanggaanku," serunya penuh semangat. Namun, begitu sang raja mencoba menungganginya, bruk! Raja terlempar ke tanah dengan gaya paling tidak elegan di sepanjang sejarah Kekaisaran Baghdad. Seluruh penjaga istana menahan tawa dengan susah payah. Salah sedikit saja mereka bisa kehilangan kepala. Raja mencoba lagi, kali ini dengan pelan. Tapi belum juga kaki kirinya naik ke pelana, kuda putih itu langsung mengangkat kaki belakang dan meringkik keras. Raja nyaris terjungkal lagi. "Apa ini?" teriak Raja. "Kenapa kudaku ini liar seperti iblis?" Para penjaga, pelatih kuda, dan penasehat istana bergantian mencoba menungganginya. Hasilnya, semua terlempar. Bahkan salah satu penjaga sampai tersangkut di pohon kurma istana. Raja pun murka. "Cari Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah aneh seperti ini." Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa. Ia mengenakan jubah putih dan rompi krem, sorban putihnya berkilau diterpa sinar matahari. Dengan senyum ramah ia menunduk hormat. "Yang mulia memanggil saya?" tanyanya tenang. Raja menunjuk kuda putih yang tampak berdiri gagah di tengah halaman istana. "Abu Nawas, lihatlah. Kuda ini begitu indah, tapi tak seorang pun bisa menungganginya. Termasuk aku sendiri."
Abu Nawas menatap kuda itu sambil mengelus janggutnya. Mungkin yang mulia lupa, tidak semua yang indah mudah dijinakkan. Jangan berfilsafat, Abu Nawas, bentak raja. Aku ingin kuda ini bisa kutunggangi besok pagi di depan rakyat. Kalau tidak, kau akan kehilangan kepalamu. Abu Nawas menunduk hormat. Baik, tuanku. Tapi saya butuh waktu semalam dan satu syarat kecil. Syarat? Saya harus sendirian bersama kuda itu, tanpa ada yang mengintip. Raja mengangkat alis curiga, tapi akhirnya menyetujui. Baiklah, tapi kalau kau macam-macam, aku akan memenggalmu besok pagi. Malam pun tiba. Kandang istana sepi. Abu Nawas membawa lentera kecil dan berdiri di depan kuda putih itu. Kuda itu memandang Abu Nawas dengan mata tajam, seolah berkata, "Coba kau dekati, manusia." Tapi Abu Nawas malah tersenyum dan berkata pelan, "Wahai kuda putih yang anggun, aku tahu kau bukan kuda biasa. Kau pasti merasa sombong karena terlalu indah, bukan?" Kuda itu meringkik keras, seolah setuju. Abu Nawas pun mulai berbicara seperti sedang menasihati anak kecil. Kau tahu, di dunia ini, bahkan kuda tercantik pun butuh sahabat. Kalau kau menolak semua orang, kau akan sendirian seumur hidupmu. Lalu ia mengeluarkan sekeranjang rumput segar dan kurma kering. Kau lapar, bukan? Ini hadiah perdamaian dari sahabat barumu, Abu Nawas. Kuda itu perlahan mendekat dan mulai makan. Abu Nawas lalu berbisik. Sekarang, mari kita buat kesepakatan. Besok, biarkan raja menunggangimu. Tapi saat itu, berpura-puralah jinak, meski hatimu masih liar. Aku akan pastikan kau mendapatkan istirahat dan makanan terbaik setiap hari. Kuda itu tampak tenang, bahkan menundukkan kepala seperti mengangguk. Abu Nawas tersenyum puas. Begitu, kan lebih mudah kalau saling mengerti. Keesokan paginya, seluruh istana berkumpul di halaman. Raja tampak percaya diri, tapi wajahnya masih agak tegang. Abu Nawas berdiri di samping kuda putih itu sambil tersenyum. Silakan, tuanku. Cobalah sekarang. Raja menatapnya ragu-ragu. Tapi kalau aku terlempar lagi? Tenang saja, Yang Mulia. Sekarang kuda ini sudah tahu siapa tuannya. Raja menarik napas, naik ke pelana, dan semua menahan napas. Kuda putih itu tidak bergerak liar. Ia berdiri diam, lalu berjalan perlahan dengan langkah anggun. Raja pun tersenyum lebar. Hahaha. Lihatlah. Sekarang dia jinak. Seluruh istana bersorak. Raja berputar-putar di halaman dengan penuh kebanggaan. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Bagaimana kau melakukannya? Abu Nawas menunduk sopan. Saya hanya berbicara dari hati ke hati dengan hewan itu, tuanku. Ketika Raja selesai berkeliling, ia hendak turun. Tapi tiba-tiba kuda itu lari kencang sendiri mengelilingi halaman. Raja berteriak ketakutan sambil berpegangan pada pelana. Hentikan kudanya. Para penjaga berlari ke sana kemari panik. Tapi Abu Nawas malah tertawa terbahak-bahak. Tenang, tuanku. Itu hanya tanda kuda Anda sedang senang. Akhirnya, setelah 3 putaran penuh dan Raja hampir pingsan, kuda itu berhenti tepat di depan Abu Nawas dengan gaya dramatis, lalu menunduk seperti memberi hormat. Raja turun dengan wajah pucat, rambut acak-acakan. Abu Nawas, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Abu Nawas menunduk sambil menahan tawa. Kuda itu berjanji akan jinak, tuanku, tapi dia tidak bilang akan berhenti menjadi kuda yang ceria. Raja memandangnya tajam, tapi tak bisa menahan tawa akhirnya. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat masalah jadi bahan tertawaan.
Sejak hari itu, kuda putih itu benar-benar menjadi kesayangan raja. Tapi setiap kali raja menungganginya, semua orang di istana menyiapkan tikar tebal, jaga-jaga kalau sang raja jatuh lagi. Abu Nawas pun mendapat hadiah besar dari raja, sekantong emas dan satu keranjang rumput segar, untuk diberikan pada teman barunya. Sambil berjalan keluar istana, Abu Nawas berbisik pada dirinya sendiri. Kadang, untuk menjinakkan sesuatu yang liar, kita hanya perlu berbicara dengan bahasa yang mereka pahami, yaitu humor dan kesabaran. Dan dari jauh, terdengar kuda putih itu meringkik, seolah sedang tertawa bersama Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan sepatu terbang. Pada suatu pagi yang cerah bagi warga istana, tapi tidak bagi Abu Nawas. Sang penasihat kocak kerajaan baru saja bangun dari tidur setelah semalaman memikirkan cara agar hutangnya pada penjual roti bisa dibayar tanpa harus benar-benar membayar. Abu Nawas menggaruk kepala, andai ada sepatu yang bisa terbang, aku bisa lari dari masalah dengan gaya. Tentu saja, itu hanya keluhan sambil ngelantur, tetapi rupanya kata-kata ajaib kadang didengar langit. Saat Abu Nawas membuka pintu rumah, ia menemukan sepasang sepatu hitam mengilap dengan tulisan di solnya. Untukmu, wahai pemilik imajinasi kelewat liar. Abu Nawas bingung setengah mati. Tapi karena penasaran, ia langsung memakainya. Begitu kakinya masuk, wos! Ia terbang menabrak atap rumah tetangga, lalu melesat naik ke langit seperti layangan putus yang dikejar anak kecil. Wai! Aku belum siap, teriak Abu Nawas sambil melingkar-lingkar tak karuan di udara. Sepatu itu bukan hanya bisa terbang, tapi terbang sesukanya, bukan mengikuti kemauan pemakainya. Kadang meluncur cepat, kadang berhenti mendadak, kadang miring 45 derajat seakan mau jatuh tapi tidak jadi. Sayangnya, sepatu itu mengantar Abu Nawas langsung ke istana. Ia mendarat dengan gaya superhero, yang berakhir dengan wajah menancap ke taman bunga sutra milik permaisuri. Raja, yang sedang sarapan bubur emas, kaget melihat Abu Nawas terjun bebas seperti meteor yang salah alamat. Abu Nawas. Apa itu? Tanya sang raja. Daulat, tuanku. Ini, sepatu dengan cita-cita tinggi, jawabnya sambil berusaha berdiri, namun sepatu itu malah membuatnya meloncat-loncat seperti katak dipijit. Melihat kelucuan itu, raja tertawa terbahak-bahak. Tapi sekaligus muncul ide licik. Kalau begitu, kata raja, gunakan sepatu itu untuk mencari tahu siapa yang mencuri mahkota perak kesayanganku. Kau bisa terbang dan melihat dari atas. Abu Nawas menelan ludah. Tapi tuanku, sepatu ini bukan dikendalikan saya. Tidak masalah, jawab raja mantap. Padahal jelas sekali masalah. Abu Nawas pun berangkat. Tapi bukannya terbang mencari pencuri, sepatu itu malah membawanya mampir ke kandang unta, menabrak menara jam, bahkan masuk sebentar ke dapur istana dan mencicipi aroma sup ikan. Sampai akhirnya, sepatu terbang itu menuju sebuah gudang tua. Di dalamnya, Abu Nawas melihat tikus raksasa. Ya, tikus yang mungkin terlalu banyak makan persediaan keju kerajaan, sedang memakai mahkota perak raja sebagai helm perang. Abu Nawas terperangah. Ini, pencurinya? Tikus? Tikus itu tampak bangga. Ia berpose seperti raja kecil. Sepatu itu tiba-tiba berhenti persis di depan si tikus, membuat Abu Nawas terjatuh berlutut, seakan memberi hormat pada yang mulia tikus. Tikus itu kaget, panik, lalu menjatuhkan mahkota dan kabur terbirit-birit. Abu Nawas menyerahkan mahkota tersebut kepada raja. Raja bingung. Jadi yang mencuri mahkotaku adalah tikus? Benar, tuanku. Sepertinya tikus ini terinspirasi jadi bangsawan, jawab Abu Nawas. Raja tertawa. Bagus, Abu Nawas. Kau berhasil. Tapi tepat saat Abu ingin mengambil sepatu ajaib itu,
sepatu tersebut tiba-tiba terbang lagi. Hop, terbang keluar jendela dan hilang di cakrawala. Hei, kembalikan sepatuku. Tapi kan itu bukan sepatumu, teriak para penjaga istana. Sayangnya, sepatu itu tidak peduli pendapat publik. Sejak hari itu, warga kerajaan kadang melihat sepasang sepatu terbang tanpa pemilik melayang-layang di langit. Dan kadang, hanya kadang, terdengar suara Abu Nawas di kejauhan. Aku masih tergantung di pohon kurma. Pesan moral. Jangan menginginkan sesuatu tanpa mempertimbangkan akibatnya. Bisa jadi keinginanmu terkabul, tapi caranya sangat merepotkan. Gunakan imajinasi untuk hal yang baik, namun jangan sampai dikendalikan oleh sepatu buatanmu sendiri, alias keinginan yang tidak terkontrol. Dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan tikus, mungkin mereka sedang punya ambisi kerajaan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, sang Raja Harun al-Rashid sedang duduk santai di taman istana sambil menyeruput teh dan memandangi burung-burung beterbangan. Namun, seperti biasa, kalau pagi-pagi sudah terlalu tenang, itu pertanda raja mulai bosan. Dan kalau raja sudah bosan, satu orang yang pasti jadi korban, Abu Nawas. Sang raja mengelus jenggotnya yang halus dan bergumam. Abu Nawas itu terlalu cerdas. Sudah terlalu banyak menang debat dengan para menteriku. Saatnya aku berikan dia tugas yang mustahil. Dengan semangat penuh tipu daya, sang raja memanggil pengawal istana. Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Aku punya misi rahasia yang sangat penting, sangat genting, dan sangat menggelikan. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia mengenakan jubah putihnya yang bersih dan sorban yang sedikit miring, khas orang cerdas yang suka berpikir sambil miring-miring. Daulat tuanku, hamba datang memenuhi panggilan, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Raja tersenyum licik. Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Abu Nawas membalas senyum itu dengan senyum yang lebih manis, senyum orang yang belum tahu kalau sebentar lagi dia akan kena jebakan. Tugas apa, tuanku? Raja menjawab dengan mantap. Aku ingin kau menangkap angin. Menangkap angin, tuanku? Abu Nawas hampir tersedak oleh angin yang lewat. Iya. Aku ingin kau tangkap angin dan membawanya ke istana dalam botol. Tidak boleh ada angin lain. Harus angin pagi, dari arah timur, yang melewati taman kerajaan dan menyapa burung merpati sebelum masuk ke jendela kamarku. Abu Nawas menahan tawa. Tapi wajahnya tetap serius. Apakah harus besok pagi, tuanku? Boleh. Yang penting angin itu harus asli. Jangan kau tipu aku dengan kipas angin atau semilir-semilir tipu daya. Baiklah, tuanku, jawab Abu Nawas, lalu membungkuk hormat dan melenggang pergi. Esok paginya, Abu Nawas datang ke istana membawa botol kaca besar. Ia memeluk botol itu seperti membawa harta karun. Tuanku, hamba sudah menangkap anginnya, serunya. Raja terbelalak. Mana anginnya? Abu Nawas dengan hati-hati membuka tutup botol dan berkata, silakan rasakan sendiri, tuanku. Tapi cepat. Sebelum anginnya kabur. Raja langsung mendekat dan memasukkan hidung ke botol. Srurup.
Ia menghirup udara dalam-dalam. Kemudian raja berdiri sambil garuk-garuk kepala. "Loh, ini bau tanganmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab polos. "Tentu, tuanku. Angin tadi sempat bersalaman dengan saya sebelum masuk botol." Sopan sekali dia. Raja tidak mau kalah. Keesokan harinya, ia memanggil Abu Nawas lagi. "Kau berhasil kemarin, walau aku yakin itu hanya akal-akalanmu. Maka hari ini aku beri tugas yang lebih penting." "Apalagi, tuanku?" tanya Abu Nawas sambil duduk di kursi sambil menyilangkan kaki. Raja berdiri dan menunjuk ke langit. "Ambilkan aku bulan." "Ya, bulan purnama. Aku ingin meletakkannya di ruang makan. Biar aku makan malam sambil diterangi sinarnya dari jarak 1 meter saja." Kali ini, Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. "Tuanku, hamba belum punya tangga setinggi itu." Raja tersenyum, "Bukan urusanku. Kau cerdas, pasti bisa. Kalau tidak, siap-siap tidur di penjara bersama tikus-tikus berbaju besi." Hari ketiga, Abu Nawas balas menciptakan mustahil. Besok malamnya, Abu Nawas datang membawa sebuah baskom berisi air. "Tuanku, bulan sudah hamba bawa." Raja terkejut. "Mana?" Abu Nawas mendekat dan menunjukkan pantulan bulan di baskom. "Ini dia bulan yang kau minta. Bersinar terang, tidak bisa disentuh, tapi bisa dinikmati. Dan lihat, jaraknya bahkan lebih dekat dari 1 meter." Raja mendekat dan melihat ke baskom. Benar juga ya. Ini bulan asli?" "Ya, bulan asli yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang cerdas dan bijaksana seperti hamba," kata Abu Nawas, menutup dengan senyum menggoda. Raja Harun al-Rasyid akhirnya tertawa terpingkal-pingkal. Ia mengakui bahwa ide-idenya sendiri telah dikalahkan oleh kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya orang gila yang mau menangkap angin dan mengambil bulan, tapi hanya orang jenius yang bisa membuatnya seolah-olah berhasil." Abu Nawas menjawab dengan nada tenang. Dan hanya raja yang bijak yang bisa tertawa atas kebodohannya sendiri. Raja pun tertawa lebih keras. Para menteri yang mendengar percakapan itu, hanya bisa geleng-geleng kepala. Dalam hati mereka berkata, "Untung Abu Nawas tidak disuruh membawa pelangi. Kalau iya, dia pasti datang bawa ket air dan kuas." Dan begitulah kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Di dunia yang penuh tipu daya, Abu Nawas mengajarkan bahwa kecerdikan, humor, dan keberanian menghadapi hal yang tak masuk akal adalah senjata paling ampuh untuk bertahan hidup, terutama kalau majikanmu iseng seperti Raja Harun al-Rasyid. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan hantu pasar malam. Di sebuah kota kuno yang selalu ramai oleh tawa dan gosip, ada sebuah pasar malam terkenal bernama Pasar Malam Al-Barokah. Setiap malam, lampu-lampu warna-warni bergantung di tali-tali yang melintang, aroma sate mengepul, penjual manisan berteriak menawarkan dagangan, dan anak-anak berlari sambil memegang balon berbentuk hewan-hewan aneh. Namun suatu malam, suasana berubah. Pasar yang biasanya penuh tawa mendadak penuh jeritan. Bukan jeritan gembira, tapi jeritan ketakutan. Konon, ada hantu yang berkeliaran di antara kios-kios. Penjual kurma mengaku melihat kain putih melayang. Penjual mainan mengaku mendengar suara, "Ho-oh,"
dari balik tenda. Dan penjaga pintu masuk sumpah dia melihat kepala mengambang sambil senyum lebar. Rumor itu menyebar lebih cepat daripada bau sate yang terbakar gosong. Rakyat panik. Raja gelisah. Para penjaga istana ketakutan sebelum sempat melihat hantunya. Akhirnya, sang raja berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa mengatasi ini. Atau, setidaknya dia bisa membuat kita ketawa meski semua sedang takut." Maka, seperti biasa, Abu Nawas dipanggil ke istana. Abu Nawas, dengan sorban putihnya melilit rapi, jubah putih, rompi warna tortilla, dan janggut hitam yang selalu rapi, datang sambil membawa roti. Ya, roti. Katanya kalau takut, makan bisa membuat hati lebih tenang. "Abu Nawas," kata raja, "pasar malam kita diusik hantu. Penduduk takut. Penjual rugi. Kalau kau berhasil mengusir hantu itu, aku akan memberi hadiah yang besar." Abu Nawas tersenyum. "Baik, Baginda. Tapi, apa Baginda yakin itu hantu betulan? Karena biasanya, yang menakutkan bukan hantunya, tapi hutangnya." Raja menahan tawa. "Sudahlah, cepat pergi." Abu Nawas pun melangkah ke pasar malam yang gelap gulita. Semua kios ditutup. Lampu-lampu dipadamkan. Angin malam membuat segala kain berkibar seperti sedang menari menakutkan. Suasana seperti ini lebih cocok untuk tidur," gumam Abu Nawas sambil menguap. Tiba-tiba, ho ho ho, suara panjang mengalun. Abu Nawas menoleh. Dari balik tenda penjual mainan, muncul sesosok makhluk dengan kain putih menutupi seluruh badan. Wajahnya tampak seperti adonan roti yang terlalu lama difermentasi. "Ho! Ho sendiri. Kau masuk angin, wahai hantu," jawab Abu Nawas santai. Hantu itu terdiam sebentar, lalu mencoba lebih dramatis. "Ho, aku menakutimu." Abu Nawas mengangguk pelan. "Bisa lebih seram? Suaramu seperti kambing menguap." Hantunya tersinggung. Dia melayang, sebenarnya menyeret kain panjangnya, lalu mencoba memperbaiki pose. Tapi Abu Nawas tetap tidak takut. Akhirnya hantu itu bingung dan bertanya, Kau tidak takut padaku?" Abu Nawas mendekat, kemudian tanpa ragu menarik ujung kain hantu itu. Dan, blak! Terlihatlah wajah asli sang hantu. Seorang pemuda kurus dengan mata panda dan wajah pucat karena kurang tidur. "Hah! Aku tahu," seru Abu Nawas. "Ini bukan hantu. Ini Hanif, penjual mainan yang kiosnya sepi." Hanif merunduk malu. "Maaf, Abu," kata Hanif. "Akhir-akhir ini jualanku sepi. Aku berpikir, kalau pasar malam jadi heboh karena hantu, orang-orang pasti kembali datang karena penasaran." Abu Nawas menahan tawa. Hanif, kalau mau bikin sensasi, jangan pakai cara yang bikin orang lari." Hanif menggaruk kepala. "Aku tidak menyangka semua jadi kacau." "Ingat," kata Abu Nawas sambil menepuk bahunya, "yang menguntungkan itu adalah kejujuran, bukan menakuti orang sampai pedagang sate pun kabur meninggalkan arang gosong." Hanif pun mengangguk dan meminta maaf. Tapi masalah belum selesai. Rakyat tetap percaya bahwa hantunya ada. Mereka butuh bukti. Maka Abu Nawas punya ide sangat konyol, tapi dijamin berhasil. Keesokan harinya, dia menggelar pertunjukan di pasar malam. Di tengah panggung kecil, Abu Nawas berdiri sambil berkata, "Wahai warga kota, malam ini aku akan memanggil hantunya." Semua orang mundur beberapa langkah, kecuali satu anak kecil yang justru maju mendekat sambil membawa jagung rebus. Abu Nawas mengambil kain putih panjang, memasangnya di batang kayu, menambahkan tempurung kelapa sebagai kepala,
lalu meniupnya hingga kain itu bergerak-gerak pelan. Penonton menahan napas. Abu Nawas kemudian berteriak, "Inilah hantu yang kalian takuti semalam." Sebenarnya, dia hanya kain yang kelaparan. Orang-orang tercengang. Kemudian tertawa terbahak-bahak saat Abu Nawas menirukan suara hantu. Ho, ho. Masakan gratis mana? Seluruh pasar malam kembali ramai. Penjual sate tersenyum lagi. Penjual kurma lega. Dan Hanif, penjual mainan, menutup mata malu sambil ikut tertawa. Raja yang menyaksikan dari kejauhan menggelengkan kepala sambil tersenyum bangga. Raja memanggil Abu Nawas ke istana keesokan paginya. "Abu Nawas," ujar Raja, "sekali lagi kau menyelesaikan masalah rakyatku. Dan, membuatku tertawa sampai sakit perut." Abu Nawas tersenyum sambil menerima hadiah berupa sekantong uang emas dan satu porsi sate kambing kesukaannya. "Terima kasih, Baginda. Tapi kalau bisa, hadiahnya jangan sate saja. Saya juga suka martabak." Raja tertawa keras. "Nanti aku pikirkan." Pesan moral. Ketakutan seringkali muncul bukan karena sesuatu itu nyata, tetapi karena kita tidak mau mencari tahu kebenarannya. Dan ingatlah, kejujuran selalu lebih menguntungkan daripada trik yang menakut-nakuti. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan menghitung bintang. Pada suatu malam yang cerah di negeri Baghdad, langit terlihat begitu indah. Bintang-bintang bertaburan seperti permata yang ditabur dengan tangan malaikat. Bulan bersinar terang, membuat suasana kota terasa tenang dan damai. Namun, ketenangan itu mendadak pecah oleh suara trompet istana yang ditiup bertubi-tubi. Kabar pun tersebar cepat, sang raja sedang bosan berat. Jika raja bosan, seluruh negeri ikut cemas. Di dalam istana, raja duduk sambil menghela napas panjang. Ia sudah mencoba segala hiburan, musik, tari, puisi, bahkan pertunjukan sulap. Tapi semuanya terasa hambar. "Aku ingin sesuatu yang berbeda," seru raja. "Sesuatu yang belum pernah ada." Para menteri saling pandang. Keringat dingin mulai mengalir di dahi mereka. Akhirnya, seorang menteri yang sudah sangat mengenal kebiasaan istana berbisik pelan. "Paduka, bagaimana jika kita memanggil Abu Nawas?" Mata raja langsung berbinar. "Ah, benar. Hanya dia yang selalu berhasil menghiburku." Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Seperti biasa, ia datang dengan langkah santai dan senyum khas yang selalu membuat orang sulit menebak isi kepalanya. "Abu Nawas," kata raja sambil menunjuk langit dari jendela istana, "malam ini aku ingin kau melakukan sesuatu yang mustahil." Abu Nawas menengadah, lalu bertanya polos. "Mustahil yang bagaimana, Paduka? Mustahil ringan atau mustahil berat?" Para menteri menahan tawa. Raja mengerutkan kening. "Kau ini selalu saja. Dengarkan baik-baik. Aku ingin kau menghitung semua bintang di langit." Ruangan istana langsung sunyi. Seorang menteri hampir pingsan. Yang lain menutup wajah dengan sorban. Beberapa pelayan menelan ludah. Abu Nawas mengangguk pelan. "Oh, hanya menghitung bintang saja?" "Ya." "Semuanya?" tegas raja. "Jika berhasil, kau akan kuhadiahi emas. Jika gagal," raja berhenti sejenak, lalu tersenyum licik. "Kau akan membersihkan kandang unta istana selama setahun." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Baiklah, Paduka. Tapi izinkan hamba mengerjakannya dengan cara hamba sendiri." Raja tertawa puas. "Silakan. Aku ingin melihat bagaimana caramu menghitung sesuatu yang tak terhitung." Malam itu, Abu Nawas duduk di halaman istana.
Di depannya ada selembar kain putih lebar dan banyak batu kecil. Para menteri berdiri di sekitar, menatap dengan wajah heran. Abu Nawas mulai menunjuk langit. 1, 2, 3. Ia lalu mengambil satu batu dan meletakkannya di kain. 4, 5, 6. Setiap beberapa hitungan, ia berhenti, menghela napas, lalu minum air. Para menteri mulai berbisik. Dia serius? Bisa sampai subuh ini? Bahkan sampai 7 turunan juga tidak selesai. Raja yang mengintip dari balkon tertawa terbahak-bahak. Biarkan saja. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kebodohannya. Setelah 1 jam, 2 jam, Abu Nawas masih menghitung. Namun tiba-tiba ia berhenti. Paduka, serunya keras. Raja terkejut. Ada apa? Hamba menemukan masalah besar, kata Abu Nawas serius. Apalagi itu? Tanya Raja. Abu Nawas menunjuk langit. Bintang-bintang ini bergerak, Paduka. Yang tadi hamba hitung sekarang pindah tempat. Apakah Paduka ingin hamba menghitung yang lama atau yang baru? Para menteri langsung menutup mulut agar tidak tertawa. Raja terdiam sejenak, lalu berkata, hitung saja semuanya. Abu Nawas mengangguk. Baik. Tapi berarti hamba harus mulai dari awal. Apa? Teriak Raja. Menjelang fajar, Abu Nawas kembali menghadap Raja. Paduka, katanya dengan wajah penuh keyakinan, hamba sudah menghitung seluruh bintang. Raja membelalakan mata. Bohong. Sebutkan jumlahnya. Abu Nawas tersenyum lebar. Jumlah bintang di langit adalah sebanyak rambut di kepala Paduka. Raja refleks memegang kepalanya. Bagaimana kau tahu? Abu Nawas membungkuk hormat. Jika Paduka ragu, silakan hitung rambut Paduka satu persatu. Jika jumlahnya berbeda, hamba siap membersihkan kandang unta seumur hidup. Istana meledak oleh tawa. Para menteri tertawa terbahak-bahak. Raja terdiam, lalu ikut tertawa keras. Kau benar-benar licik, Abu Nawas, seru Raja sambil menghapus air mata karena tertawa. Aku kalah. Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi sekantong emas. Namun sebelum pergi, ia berkata santai. Paduka, jangan terlalu sering bosan. Nanti bintang-bintang di langit bisa kelelahan dihitung. Raja kembali tertawa. Sejak saat itu, tak pernah lagi Raja menantang Abu Nawas dengan hal yang mustahil, karena selalu berakhir dengan rasa malu dan tawa. Pesan moral. Jangan sombong dengan kekuasaan dan jangan menantang sesuatu yang di luar batas akal. Kecerdikan dan akal sehat seringkali lebih kuat daripada kekuatan dan ancaman. Tertawa bersama lebih baik daripada memaksakan kehendak sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.